Semua orang ngejudge, tapi Yesus ngajak makan bareng. Tapi karena tubuhnya pendek, dia harus manjat pohon. Dan banyak banget orang-orang yang menghalangi dia juga untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia manjat lah. Zakheus punya pekerjaan itu kan selalu nagih ya. Nagih tuh kayak kasar segala macam gitu. Nggak pernah ada yang baik. Iya. Ya biasa kalau orang punya utang kan nggak mungkin langsung bayar dong utangnya. Kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin pelan gitu ya. Bukan. Pasti minta keras gitu, bayar nggak? Sekarang nggak? Gitu ya. Jadi tegas. Banyak orang nggak suka siapa Zakheus ini. Karena Yesus pun juga nunggu jawaban kita, nunggu panggilannya kita. Karena kalau kita nggak panggil, gimana Yesus mau tahu? Ya kan? Sama seperti orang tua kita. Kalau misalnya, contohnya, contoh kebutuhan kita nih, Pak, Ma, lagi butuh bayar buku sekolah nih, contohnya. Kalau kita nggak kasih tahu, gimana orang mau tahu? Tumben banget ya si Reina itu membaca kitabnya tuh. Oh iya ya, biasanya dia nggak kayak gini nggak sih? Atau siapa tahu dia cuma baca satu ayat per hari kali. Pencitraan gitu ya benar. Ada ya. Kenapa sih guys? Ada yang salah kah? Kan setiap orang punya kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Ya sih, maaf ya Kak. Iya, sorry ya Girena. Mending daripada kita saling ngerasa gak enak, kita belajar gak sih cornerstone hari ini tentang Zakheus yang punya kaitan nih dengan perubahan. Oh iya. Menjadi lebih baik. Ya udah ya. Zakheus. Menarik ceritanya. Tapi kira-kira ada nggak yang tahu judul pelajaran kita pada hari ini apa? Kayaknya aku tahu deh, aku sempat baca. Itu turun dari dahan kepada Yesus nggak sih? Oh iya, benar. Sahabat ke-11 nggak sih? Betul. Tapi mungkin daripada kita berlama-lama untuk masuk ke dalam cerita, kita mau ingetin teman-teman dulu nih. Untuk teman-teman yang belum punya buku yang kita pegang, kalian bisa kontak call center Hub Channel Indonesia untuk minta buku yang kayak kita pegang ini, supaya kita bisa belajar dengan seru juga. Ya udah deh, biar kita nggak kepo lagi nih tentang cerita Zakheus ini, mending kita langsung masuk ke dalam cerita. Tapi untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa baca di Lukas 19 ayat 1-10. Nah, kita mulai ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wow, menarik ya ceritanya. Ternyata dari perubahan Zakheus ini, dari pemungut cukai yang suka tagih-tagih uang, dan tiba-tiba dia makin kepo nih dengan Yesus. Jadinya dia berhasil mendekati Yesus. Aku coba jelasin lagi ya cerita singkatnya. Jadi pada saat itu Yesus lagi lewat di kota Yeriko, dan di sana ada Zakheus.
Seorang kepala pemungut pajak yang kaya tapi dibenci sama banyak orang. Karena pekerjaannya pemungut cukai, Ya. suka tagih-tagih uang tadi kan. Benar-benar. Terus Zakheus tuh penasaran banget dan pengen banget ngelihat Yesus. Tapi karena tubuhnya pendek, dia harus manjat pohon. Dan banyak banget orang-orang yang menghalangi dia juga untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia manjat lah. Setelah itu, yang luar biasanya lagi, walaupun Zakheus bertubuh pendek dan banyak orang yang menghalanginya, justru Yesus ngelihat Zakheus. Bahkan Yesus juga memanggil dia dengan namanya. Dan Yesus juga bilang kalau misalkan Yesus mau mampir ke rumahnya. Dan banyak orang-orang yang langsung berkomentar negatif. Dia bilang, kok Yesus mau ya ke rumah orang berdosa? Tapi pada saat itu Zakheus berubah total. Dan ia juga berjanji untuk memberikan setengah hartanya ke orang miskin. Dan mengembalikan uang yang pernah dia ambil dengan tidak jujur sebanyak 4 kali lipat. Terus Yesus pun berkata bahwa hari itu keselamatan datang ke rumah Zakheus karena ia menyelamatkan yang hilang. Wah, keren juga berarti ya. Zakheus punya banyak perubahan gitu dari orang yang, tapi orang-orang sih juga katanya judgmental gitu Kak. Karena dia bilang kan kalau si Zakheus itu pemungut cukai, suka minta uang. Jadi mungkin banyak orang yang nge-trust issue. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga keren gak sih? Kayak dia bisa menarik Zakheus yang awalnya tuh dia kayak jahat gitu, tapi sekarang dia bisa berubah karena Yesus. Benar-benar ya kayaknya. Mending daripada kita ngerasain kepo yang lebih lama, kita saksin Profesor Corner kali ya. Dalam segmen, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu, di zaman Yesus, pemungut cukai itu benar-benar dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Mau tahu kan? Nah, ini alasannya. Pertama, mereka sering curang. Nah, pemungut cukai itu biasanya memungut pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri. Mereka itu jadi kaya dengan menipu orang-orang. Salah satu contohnya itu adalah Zakheus, ya, yang dikenal sangat kaya karena memeras sesama orang Yahudi. Yang kedua, pajaknya sangat tinggi. Nah, sampai-sampai ada orang-orang yang terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak. Biar apa? Biar bisa bayar pajak. Nah, ini jelas membuat rakyat sangat menderita. Lalu, yang ketiga, mereka dianggap pengkhianat. Kenapa? Soalnya, para pemungut cukai ini bekerja untuk bangsa Roma. Itu penjajah yang merebut tanah mereka. Uang dari pajak itu dipakai untuk membayar tentara dan pemerintah Roma. Jadi, ketika ada orang Yahudi seperti Zakheus yang bekerja jadi pemungut cukai, mereka dianggap mengkhianati bangsa sendiri demi uang. Tapi luar biasanya, Yesus tetap mengasihi Zakheus. Dia datang ke rumah Zakheus dan mengubah hidupnya. Kalau Yesus bisa menyentuh hati orang-orang yang paling dijauhi sekalipun, itu artinya dia juga peduli dan mau memulihkan hidupmu. Jadi, maukah kamu membuka hati untuk Yesus hari ini? Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Di sini kita sudah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Shalom pendeta. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Mantap, luar biasa. Papen gimana kabarnya Papen? Baik, sangat baik, sangat baik. Puji Tuhan. Puji juga. Oke Pak Pen, kan kita udah sampai ke pelajaran ke-11 dengan judul Turun dari Dahan. Untuk ayat intinya terdapat di Lukas 19 ayat 8-9. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah jadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, tadi kan kita juga udah baca ya, kita refresh gimana sih ceritanya, tapi kita juga masih kepo nih Pak Pen, dan kita pengen mengerti lebih dalam lagi. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang mau kita tanyakan ke Pak Pendeta. Siapa dulu yang mau tanya guys? Boleh apa deh. Mungkin kayak di perubahan zaman ini ya Pak Pen, terjadi dalam diri Zakheus setelah bertemu Yesus.
Sepertinya perubahan hidupnya ini sangat radikal ya Pak Pen. Ya, dia menjadi orang yang berbeda hanya dengan kehadiran Yesus. Kok bisa ya? Oke. Tahu radikal? Ya, coba dijelasin Pak Pen. Radikal itu artinya apa? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus ya, sangat baik. Bahwa kita kan belajar di pelajaran yang ke-11 ini, pelajaran tentang Zakheus. Dan Zakheus punya latar belakang yang latar belakangnya itu belum tahu sebenarnya siapa Yesus. Ya, jadi kita mau cari tahu dulu latar belakangnya. Jadi ternyata Zakheus ini pun sendiri merupakan salah satu tangan pemerintah. Ya, namanya juga pemungut cukai gitu ya. Kalau sekarang istilahnya apa kalau sekarang ya? Kayak debt collector gitu ya, rentenir ya gitu contohnya. Dia tagih-tagih semuanya. Nah, tapi di dalam perjalanan Zakheus yang ditunjuk untuk jadi seorang pekerja dari pemerintah, maka Zakheus punya pekerjaan itu kan selalu nagih ya, nagih tuh kayak kasar segala macam gitu, nggak pernah ada yang baik. Ya biasa kalau orang punya utang kan nggak mungkin langsung bayar dong utangnya, kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin pelan gitu ya. Pasti minta keras gitu, bayar nggak, sekarang nggak gitu ya. Jadi banyak orang nggak suka siapa Zakheus ini. Tapi sebelum dia mengenal siapa Yesus, ada nabi yang memberikan pekabaran tentang siapa Yesus, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Ini dia. Jadi ternyata Yohanes Pembaptis menceritakan berkhotbah di Yordan, di Jordan, dan akhirnya Zakheus dengar. Tapi pada saat Zakheus dengar, kayaknya kurang deh gitu ya. Kayaknya dia masih penasaran deh siapa sih sebenarnya Yesus itu gitu. Emang bagaimana sih orangnya? Dan akhirnya pada saat Yesus datang, Zakheus akhirnya penasaran kan, makin penasaran. Dia pergilah, dia coba terobos-terobos. Namanya juga kecil gitu ya. Pendek dia Pak Pen. Ya kecil lah ini dari manusia pada umumnya gitu, orang pada umumnya. Maka sulit untuk terobos. Merobos kerumunan kan pernah ya ikut kalau naik kereta apa segala macam kan. Aduh capeknya minta ampun meskipun sekolah deket semua ya kan. Ya, tapi ya pada dasarnya Zakheus dengan keterbatasan yang dimiliki tidak menghalanginya untuk melihat bertemu dengan Yesus sendiri. Karena sudah dengar pekabaran sebelumnya gitu ya. Jadi dia harus naik pohon apa? Pohon ara. Pohon ara, iya betul sekali. Ya, dan pada saat dia naik, Yesus akhirnya melihat, ya kan? Kan itu kerumunan ke orang artis gitu ya, kayak jangankan artis. Apa ya, kalau misalnya presiden lewat gitu kan, rame banget. Kan kita nggak bisa gitu ya, harus naik ke jembatan contohnya. Jembatan flyover gitu, contoh lihat, baru kelihatan gitu. Tapi perubahan inilah yang dialami oleh Zakheus karena Zakheus punya keinginan yang kuat untuk bertemu siapa Yesusnya. Dan Yesus pun juga menerima Zakheus dan untuk minta datang ke rumahnya. Siapa sih yang nggak mau orang tamu kehormatan, orang datang, orang banyak gitu ya, dia mau datang ke rumah seorang pemungut cukai. Ya kan kalau istilahnya dalam tanda kutip orang yang sangat berdosa gitu. Tapi inilah yang menjadi perubahan bagi Zakheus. Zakheus merasa bahwa saya ini ternyata diterima loh gitu ya. Meskipun dosa saya, kesalahan saya banyak, tapi ternyata saya pun juga diterima oleh Sang Juru Selamat ini, Yesus ini. Akhirnya dikatakan perubahan radikal itu. Itu dia. Perubahan radikal yang terjadi bagi Zakheus karena Zakheus melihat ternyata saya dikasihi, maka saya pun juga harus mengembalikan punya orang lain juga. Mungkin sedikitnya seperti itu. Oke, udah ngerti ya? Udah ngerti nih jadinya. Udah ngerti ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya siapa yang mau nanya? Aku juga ada pertanyaan nih Pak Pen. Boleh. Dari kisah Zakheus mengingatkan kita bahwa cara terbaik untuk mengatasi dosa seperti keserakahan, ketidakjujuran dan sebagainya adalah dengan bergantung kepada Yesus. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih kita dapat terus-menerus hidup dalam hadirat Yesus? Oke. Gimana ya tuh, Pak Pen? Caranya ya? Waduh, Pak Pendeta juga. Gede banget katanya ya. Gede banget pertanyaannya. Ya gimana sih caranya hidup dalam hadirat Yesus ada sama kita gitu kan. Sedangkan saya ini masih suka
julitin orang contohnya gitu kan, atau enggak masih masih suka iri sama orang lain gitu kan. Tapi gimana sih caranya Yesus sendiri bisa hadir dalam kehidupan kita? Ingat apa yang dilakukan Zakheus. Zakheus mengizinkan Yesus untuk hadir dalam kehidupannya. Ya. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi langkah pertamanya adalah invite Yesus, ya, undang Yesus dalam diri kita. Kalau misalnya kita sudah undang, lalu kan siapa sih yang mau nolak gitu ya kalau kedua yang diundang gitu. Karena Yesus pun juga nunggu jawaban kita, nunggu panggilannya kita. Karena kalau kita nggak panggil, gimana Yesus mau tahu? Ya kan? Sama seperti orang tua kita. Kalau misalnya, contohnya, contoh kebutuhan kita nih, Pak, Mah, lagi butuh bayar buku sekolah nih, contohnya. Kalau kita nggak kasih tahu, gimana orang tua mau tahu? Akan kayak gitu. Hanya kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita membutuhkan hadirat Yesus bisa hadir dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak undang, kan kalau misalnya contoh kita undang pun juga ke kehidupan kita, maka kita pun juga akan melakukan setiap membaca firman-Nya, berdoa, ya kan? Dan hal-hal kecil seperti itu akan membawa kita untuk mempunyai kehidupan yang berhikmat di hadapan Allah. Gitu. Papa kan kalau Zakheus, dia itu kan meminta Yesus tuh untuk datang ke rumahnya. Tapi cara, apalagi zaman ini, kalau cara kita mengundang Yesus ke hati kita itu gimana, Papa? Itu dia. Siapa yang sini jarang berdoa? Kalau itu salah, sering ya. Harus sering dong ya. Harus sering. Jadi gimana sih caranya? Ya saat ini kan kita nggak bisa ketemu Yesus secara langsung ya, gitu ya. Salah satu caranya adalah lewat berdoa dan juga baca firman. Jadi dari hal-hal seperti itu kita bisa mengundang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi kalau contohnya kita dulu bisa ngundang, ayo gitu ikut datang ke rumah gitu ya. Karena ada wujudnya. Tapi kalau nggak ada wujudnya, dikira kayak orang gila kali. Padahal nggak ada kosong gitu ya. Padahal enggak, tapi inilah bagaimana kita mengimani akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Begitu. Oke Pak Fen, aku punya pertanyaan terakhir nih. Boleh nih, 2 lagi 3 kali. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cara Yesus memperlakukan orang yang dianggap berdosa? Karena kan kebanyakan dari kita kalau misalkan ada orang yang berbuat baik, contohnya kayak aku tadi di opening, aku baca Alkitab tapi malah dijudge. Jadi kayak kira-kira gimana tuh pendeta? Oke, jadi ini satu pembelajaran yang baik ya, bagaimana kita melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain pun juga, melihat orang kayak tadi kan, tiba-tiba langsung dijudge. Gimana sih caranya pelajaran ini mengingatkan kepada kita ya. Jadi satu hal yang baik, pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk bertemu dengan Yesus pun juga ya dalam tanda kutip ada juga rintangannya gitu. Gak gampang, istilahnya gak mulus-mulus gitu ya. Kalau mulus-mulus kan ngantuk ya. Ngantuk banget gitu rasanya. Ya tapi inilah yang mengatakan bahwa berjalan bersama dengan Yesus itu nikmat sebenarnya. Ya, nikmat, gak ada capeknya, gak ada gak ada rasa gundah gulananya gitu ya, nggak bikin bad mood sebenarnya. Tapi kan yang membuat hal itu menjadi rumit adalah pikirannya kita sendiri nih. Aduh Tuhan, saya udah begini, kok saya dijudge juga sih gitu ya. Padahal saya ini baik nih, niat saya baik gitu ya, saya mau nolong teman, tapi kok saya dibilangnya pencitraan lah gitu ya. Ini cuman akal-akal bulusnya aja ini, biar bisa dimanfaatin contohnya. Tapi teman-teman ya, bahkan juga Cornerstone yang berada di rumah, ingatlah bahwa pembelajaran ini pun juga mengingatkan kepada kita, Yesus tidak memandang orang berdasarkan statusnya. Tapi justru Yesus pun juga melihat orang berdasarkan ketulusannya untuk mengenal siapa dia. Mungkin itu. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pencerahan sudah mengerti nanti kita semua ya tentang Zakheus ini tokoh. Berarti ternyata tokoh Zakheus ini jangan diremehkan. Betul. Ya, ternyata pelajarannya deep, susah ya. Oke, dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Kenalkan, nama saya Jerome. Saya dari kelas 10-3 dan saya dari
Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan, nama aku Claudi Cornelia Jihani Siagian. Aku dari kelas 11 SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan, nama aku Katrina Jessica. Aku kelas 10 SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Anderson Jevan Tolmepa. Saya dari kelas 11 dan saya dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Meisy Sabatani. Aku dari kelas 11 3 dari Perguruan Advent Salemba. Keselamatan itu berkat Tuhan dan cara kita menerimanya dengan cara kita bisa menaati segala perintah Tuhan. Arti keselamatan itu adalah pembebasan dari dosa dan berkat yang Tuhan berikan. Cara menerimanya kita harus percaya kepada Tuhan dan bertobat. Menurut aku, keselamatan adalah ketika kita diampuni dari dosa-dosa kita. Ketika kita mau meminta ampun atas dosa-dosa kita, Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kita, dan ketika kita menerima juru selamat. Menurut aku, keselamatan adalah berkat dari Tuhan ketika kita dalam mara bahaya, dan cara menerimanya adalah dengan berdoa. Keselamatan itu adalah berkat dari Tuhan, maka cara kita menerima adalah untuk berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia guys, pendapat dari teman-teman kita tadi. Tapi aku juga pengen tanya nih pendapat kalian dengan pertanyaan yang sama. Menurut kalian, apa sih arti sebenarnya dari keselamatan dan bagaimana seseorang itu bisa menerima keselamatan itu? Mulai dari siapa dulu? Udah, mungkin, keselamatan tapi deep banget gitu artinya. Itu harus personalnya harus ditanya di dalam diri kita apa sih arti keselamatan. Tapi mungkin keselamatan itu menurut aku dimana kita udah berserah banget kepada Tuhan, dan cara kita menerima keselamatan itu dengan cara berserah lagi. Jadi kalau misalnya diri kita belum berserah kepada Tuhan, berarti kita belum sepenuhnya menerima kebenaran tersebut atau keselamatan tersebut. Gitu mungkin dari aku. Kalau menurut Yohana? Kalau menurut aku, keselamatan itu di mana aku bisa merasa aman. Ya, dan aku menemukan itu di dalam Yesus. Amin. Kalau menurut aku adalah suatu pembebasan dan juga penebusan dari dosa yang kita buat. Jadi kita sudah menerima keselamatan itu. Oke, mantap. Coba Papen. Apanya? Apa arti keselamatan? Hari keselamatan berarti diangkat dari jurang maut. Nah, gitu ya. Dari malapetaka. Oke. Mungkin bisa kita minta kesimpulan Papen. Oke, berarti kesimpulan kita sekarang ya. Untuk kesimpulan kita di pelajaran yang ke-11 ya, dengan judul Turun dari Dahan kepada Yesus, ya, memiliki satu cerita yang sangat luar biasa dan makna yang mendalam. Ya, mengapa? Karena pelajaran daripada Zakheus bukan hanya tentang siapa Zakheus, tapi bagaimana proses kehidupan daripada Zakheus bertemu, mengenal siapa Yesus, meskipun mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak baik-baik banget. Ya, mungkin orang-orang benci siapa dia. Tapi ingat, latar belakang siapapun kita, Tuhan menerima siapa kita. Kalau kita ingin datang kepada Yesus, maka Tuhan pun juga akan datang kepada kita. Jadi bukan hanya hubungan satu arah, tapi ini juga adalah hubungan dua arah. Karena pada saat kita mengundang Yesus ke dalam rumah kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka saya kena percaya Yesus pun juga akan berubah dalam setiap pergumulan-pergumulan Cornerstone dimanapun kita berada. Ya, jadi jangan khawatir, meskipun masih sangat muda, bukan berarti nantilah pada saat tua baru saya berubah. Ya, tapi ingat, dari
usia-usia muda, kita pun akan diberikan, akan memiliki satu karakter yang kuat di dalam Yesus, dan kita pun juga akan siap untuk menerima kedatangan Yesus kapanpun itu dan dimanapun itu. Itu saja. Amin. Terima kasih Pendeta atas pencerahannya. Setelah kita membaca pelajaran kita, semoga itu bisa dapat menjadi berkat bagi kita. Kita boleh minta Pendeta untuk doain pelajarannya dan juga semua teman-teman yang menyaksikan Cornerstone juga. Oke, boleh kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan untuk satu kesempatan kami dapat mempelajari dari pelajaran Cornerstone di pelajaran yang ke-11. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan satu pelajaran dari kehidupan Zakheus yang bertemu dengan Engkau. Maka Engkau pun juga kiranya dapat mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Cornerstone, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga dapat memiliki kehidupan dan hal-hal yang sama untuk dapat bergaul bersama dengan Engkau, memiliki perubahan di dalam semua karakter dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu kami masih sangat muda, namun kiranya Tuhan dapat mencurahkan segala berkat-Mu dalam kesehatan, bahkan dalam kerohanian, iman kami di dalam Tuhan. Apabila ada sahabat-sahabat kami dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga berkati mereka, mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kiranya Engkau mengurapi kami dalam segala aktivitas kami, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.